Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kepada kita semua, sehingga Tuhan mempertemukan kita di hari Minggu ini dan dapat belajar akan firman Tuhan di hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kami napas kehidupan, yaitu anugerah yang terindah yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, melalui itu kami di hari Minggu ini Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan, firman Tuhan semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, berlandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan dan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini sangat luar biasa kepada kita semua dengan tema Yesus pemimpin yang benar. Dengan tema Yesus pemimpin yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita mengenal banyak jenis pemimpin. Ada yang memimpin dengan keteladanan, ada yang memimpin dengan otoritas, bahkan ada yang memimpin hanya dengan kepentingan pribadi. Namun di tengah dunia ini yang berubah-ubah, kita diingatkan untuk melihat kepada satu sosok pribadi yang tidak berubah. Siapakah itu Bapak Ibu yang terkasih? Yaitu adalah Yesus Kristus yang memimpin yang benar dan sejati.
Demikian Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang membutuhkan pemimpin di dalam hidup yang baik, baik di keluarga, baik di gereja, maupun di masyarakat. Namun, tidak semua pemimpin yang teladan yang memberikan hal positif. Dalam dunia yang penuh kepalsuan dan dunia penyimpangan, kita membutuhkan pemimpin yang benar, yang tidak berubah. Tadi sudah saya katakan, siapakah dia? Yaitu adalah Yesus Kristus, adalah pemimpin yang benar. Sehingga tema di minggu ini adalah Yesus pemimpin yang benar. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang hal kita pelajari dalam firman Tuhan, yaitu yang pertama adalah di ayat ke-7. Ini adalah mengingat dan meneladani pemimpin yang menyampaikan firman. Mengingat dan meneladani pemimpin yang menyampaikan firman. Di firman Tuhan dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu terkasih, kita diajak untuk mengingat, bukan sekedar mengenang, tetapi menghargai dan meladani iman mereka. Pemimpin yang benar bukan hanya berbicara, tetapi hidup dalam kebenaran firman. Jemaat diajak untuk melihat bagaimana ketekunan dan kesetiaan mereka di dalam pelayanan, meskipun menghadapi sebuah tantangan yang menyedihkan, bahkan menyakitkan. Sehingga Bapak Ibu, apakah kita menghargai dan mendukung para pemimpin rohani kita? Apakah kita belajar dari iman mereka? Ya, harus Bapak Ibu, kita harus meneladaninya. Yang kedua adalah Yesus Kristus tidak berubah. Ya, itu di ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah dunia yang penuh perubahan, Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang tidak berubah. Kepemimpinannya konsisten, penuh dengan kasih, adil, dan berbelas kasihan. Karena Yesus tidak berubah, maka ajarannya, kasihnya, dan janjinya tetap berlaku bagi kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu ya, di dalam kehidupan kita seringkali dikecewakan dengan pemimpin dunia karena mereka berubah-ubah. Tetapi kita bisa menaruh kepercayaan penuh pada Kristus karena Dia setia dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga adalah waspadai ajaran sesat, pegang anugerah Kristus. Itu di ayat yang ke-9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Pemimpin yang benar akan membawa jemaat kepada anugerah Kristus, bukan kepada hukum atau ritual kosong. Sehingga Bapak Ibu, kita ketahui dalam penulis Ibrani mengingatkan agar fokus kita tetap kepada kasih karunia, bukan kepada praktik-praktik keagamaan yang menyesatkan. Yesus sebagai pemimpin yang benar membawa kita kepada kehidupan, bukan kepada beban hukum yang mematikan. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup rohani kita dibangun atas dasar kasih karunia atau formalitas agama? Mari kita kembali kepada kasih karunia Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah di ayat 11-15, yaitu mengikuti jejak Kristus dalam pengorbanan dan ketaatan. Yesus menderita di luar pintu gerbang, yaitu di luar kota, tanda bahwa Ia rela dihina dan dikorbankan demi kita. Kita diajak untuk ikut dalam penderitaannya. Artinya Bapak Ibu terkasih, kita bersedia menanggung resiko di dalam mengikutnya. Mari kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah.
Kita diajak untuk hidup sebagai mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Dengan bersedia hidup taat meski harus menanggung harga. Sehingga hidup kita menjadi pujian bagi Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima, yang terakhir adalah ayat ke-17, yaitu taat kepada pemimpin yang dipercaya Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Bapak Ibu, ketika Tuhan menetapkan pemimpin rohani untuk membimbing dan menjaga dan mengembalakan jemaat, menjadi pemimpin rohani bukanlah sebuah jabatan yang mudah. Mereka bertanggung jawab atas jiwa jemaat di hadapan Allah. Kita diajak untuk taat dan mendukung agar pelayanan mereka menjadi sukacita. Seringkali Bapak Ibu ya, jemaat menyulitkan atau menyenangkan hati para pemimpin rohani. Mari Bapak Ibu, kita mendukung mereka untuk menjadi pelayan yang membawa sukacita ke tengah-tengah jemaat. Jangan mempersulit, justru menyenangkan hati para pemimpin rohani. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah teladan dan pemimpin yang sempurna. Yesus bukan hanya pemimpin yang benar, Dia adalah gembala yang agung, mengenal domba-dombanya, yang memberi nyawanya dan yang membimbing kepada hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, sungguh luar biasa firman-Mu yang kami dengarkan di minggu ini. Kami boleh Tuhan untuk meneladani pemimpin yang benar, fokus kepada kasih karunia Kristus, mengikuti jejak pengorbanan Kristus, sehingga kami Tuhan mampu taat kepada pemimpin yang Allah tetapkan di tengah jemaat. Kami mengetahui Tuhan bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi kami imani Tuhan, sehingga kami Tuhan akan senantiasa setia mengikutnya, yaitu pemimpin yang benar. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam diri kami sendiri, sehingga kami Tuhan mengikuti jalan-Mu yang benar. Kami serahkan semua Tuhan kehidupan kami, berlandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.